ilmuwan tidak melihat masalah seperti ini, maka dengan sendirinya masyarakat seperti itu, seperti yang digambarkan tadi oleh Ronaldo bahwa kita tidak hanya omong tentang desa, tetapi di situ ada dusun dan kampung. Nah, ada dusun lalu kemudian ada kampung, ya, ada desa terdiri dari 4 atau 5 dusun, ya, terdiri dari 4-5 dusun. Kemarin itu 4-5 dusun. Nah, dari satu dusun itu ada 4-5 kampung. Anda bayangkan kalau 4-5 kampung lalu kemudian kita tanya lagi, kampung satu ada di mana? Jaraknya 8 kilo dari dusun A, dan 8 kilo dari pusat dusun. Lalu kemudian kampung berikut lagi 9 kilo dari pusat dusun. Kampung berikut lagi ada 15 kilo dari pusat dusun. Ya, bagaimana kepala desa itu bisa menjangkau dusun-dusunnya ini? Wilayah desa itu sangat luas. Sudah sangat luas, baru harus topografinya. Medannya juga sudah sangat berat. Nah, bagaimana kita pikirkan tentang masyarakat yang hidup di daerah-daerah terisolasi seperti yang Bapak Inas gambarkan? Jadi itu namanya struktur pemukiman. Ia bermukim secara terstruktur dari pusat desa sampai ke kampung-kampung yang saling berjauhan antara satu dan lain, yang susah dijangkau. Nah, untuk bisa dijangkau fasilitas pembangunan, yang pertama kita mesti harus tembusi dia punya terisolasian. Apakah dengan membangun jalan raya ataukah alternatif yang lain? Kalau di Papua itu dia pelayanannya dengan helikopter, pelayanannya dengan pesawat-pesawat kecil, ya. Tapi itu terbatas. Tidak mungkin pembangunan secara keseluruhan, secara meluas, terbatas. Dengan demikian maka yang ada adalah ketertinggalan. Masyarakat tertinggal yang hidup di daerah-daerah yang terisolasi dan terpencil. Seperti itu. Nah, itu yang saya maksudkan dengan kenapa sih sampai dalam tulisan atau dalam buku ini, bahan ajar ini saya masukkan dengan struktur pemukiman. Kalau untuk kasus NTT, ketika tahun 1996 saya datang ke Nusa Tenggara Timur dan omong tentang masyarakat terasing di Nusa Tenggara Timur, orang kaget. Bahkan orang bilang tidak ada masyarakat terasing di Nusa Tenggara Timur. Mengapa? Karena orang belajar masyarakat terasing itu mereka omong dia hidup di gua-gua, ya, dia hidup di hutan-hutan, tidak punya rumah tinggal. Orang omong tentang itu. Yang Nabi maksudkan masyarakat terasing itu hanya ada di Papua, yang ada di Kalimantan. Di tempat lain tidak ada. Dan memang betul, awal mula orang definisikan tentang masyarakat terasing, itu mereka omong seperti itu. Tetapi ketika kami sekolah, kami siapa ini? Ronaldo. Ketika kami sekolah, kami siapa? Siapa kami? Ronaldo. Baik, Nasto. Ketika kami sekolah, saya bilang, saya sendiri mengajukan keberatan kepada saya punya dosen yang mendefinisikan dan menjelaskan tentang masyarakat terasing itu seperti yang saya jelaskan tadi, hidup di bawah pohon, hidup di gua-gua, tidak punya rumah tinggal, masih nomaden, belum mengenal pakaian, ya seperti di Papua sana masih koteka, barbaris, ya, saling makan manusia, seperti itu bisa maksudkan dengan masyarakat terasing. Saya bilang tidak. Kalau kita hanya berkutat dengan itu persoalannya tidak mungkin akan selesai. Kemiskinan, kemelaratan di Indonesia itu tidak mungkin akan terselesaikan dalam waktu yang singkat. Tetapi kita butuh generasi bergenerasi, itu baru bisa terjadi perubahan. Maka bagi saya definisi tentang masyarakat terasing kita ubah. Maka kami
karena kami mengusulkan ya di departemen yang berurusan dan itu adalah Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Departemen Sosial ya, Departemen Sosial. Lalu kemudian kita mulai duduk dan membuat redefinisi terhadap masyarakat masyarakat terasing ya. Kita memberikan redefinisi terhadap masyarakat terasing. Dan saya sebagai ilmuwan anak NTT yang juga berurusan dengan redefinisi itu, saya harus buat definisi yang bisa mengcover juga persoalan keterasingan di Nusa Tenggara Timur. Paham ini, Gunawan, Yohana, Wulandari? Paham. Ya. Jadi saya omong pada sebagai ilmuwan duduk omong seperti itu. Jadi ketika saya tidak berkecil hati sebagai ilmuwan yang ada berasal dari NTT, ya, yang dibully bahwa kita itu miskin, bodoh dan segala macam, saya tidak pusing. Ya, sebagai ilmuwan, saya duduk di setara dengan mereka, lalu kemudian saya omong. Lalu kemudian saya ditugasi untuk memimpin, ya, untuk memimpin tim membuat redefinisi terhadap masyarakat terasing di Indonesia. Ya, sebagai pemimpin, sebagai ketua tim mengurusi itu, saya juga harus masukkan dong. Saya tidak boleh mengatakan bahwa di NTT ini tidak ada masyarakat miskin. Saya harus buat definisi sebagaimana rupa, kriteria sebagaimana rupa sehingga di NTT itu harus ada masyarakat terasing. Dan benar, saya buat ada 9 kriteria. Lalu kemudian menjadi menjadi undang-undang tentang masyarakat terasing di Indonesia. Saya buat sehingga masuk kategori 1, kategori 2, kategori 3. Kategori 3 itu 1 itu masih kelana. Kategori 2 itu menetap sementara. Nah, itu NTT itu ada kategori 2 dan juga ada kategori 3 dengan bentuk penanganan yang berbeda-beda. Ya, di NTT saya temukan di beberapa lokasi yang kategori 1, seperti di Alor saya temukan ada kategori 1. Di Belu juga saya temukan kategori 1 juga ada. Ya, di Belu itu Nefonefui, ya, Nefonefui suku Belu yang namanya Nefonefui itu namanya kategori 1. Jadi di Bani-Bani ya, di Bani-Bani itu kategori 1. Tapi sudah habis, sudah diperdayakan. Kami masuk ya, saya masuk dengan teman-teman dari Undana dengan Kementerian Sosial dengan pemberdayaan kita masuk tahun 19 berapa? 99 saya tidak salah, 98 kita masuk. Ya, lalu kemudian mengajak mereka, mendampingi mereka untuk bisa hidup berbaur dengan masyarakat yang ada di luar. Lalu kemudian disiapkan fasilitas pembangunan untuk mereka. Jadi itu yang maksudnya dari ya sosiologi pertanian seperti ini ya. Bahkan mereka yang namanya suku terasing tadi, masyarakat terasing seperti saya gambarkan di Funefui tadi, itu mereka tidak tahu tanam jagung mereka tidak tahu, tanam pisang mereka tidak tahu. Mereka itu hidup hanya dari hutan ke hutan, meramu hasil hutan. Ya, hidup dari hutan ke hutan, meramu hasil hutan. Ya, syukur karena di daerah itu tumbuh tanaman-tanaman seperti pisang ya, semangka lagi, nangka, kelapa, pinang, siri ya, membentuk kawasan hutan mamar seperti yang orang Belu lihat. Sehingga mereka tidak dalam kaitan dengan hidup bisa, dalam kaitan dengan konsumsi bisa, tapi dalam kaitan dengan hidup sehat, barangkali kita omong dulu. Barangkali kita perlu bekerja keras untuk mengajak mereka supaya hidup berbaur dengan masyarakat yang lebih luas dengan kebudayaan yang sedikit lebih tinggi seperti itu. Nah, lalu kemudian kita ajak mereka untuk perlahan-lahan bisa ikut ambil bagian dalam proses pembangunan. Mereka bisa tahu tanam jagung, bisa tahu tanam padi sesuai dengan tata cara bercocok tanam yang bagus, yang hasilnya, yang tingkat produktivitasnya juga bagus, ya. Dan sekarang saya mendapatkan citra bahwa luar biasa, ya, luar biasa. Sudah berubah sangat jauh. Bukan baru sekarang, tetapi 5 tahun kemudian kami intervensi program itu 5 tahun kemudian dia sudah berubah. 5 tahun kemudian tadinya dia tidak bisa tinggal di rumah sehat, dia jadi tinggal di rumah sehat. Itu kasus di Kabupaten Belu, di
belum Malaka belum ada ya di Bani-Bani. Ada? Hah? Siapa? Febriana. Engkau tahu Bani-Bani di mana? Tahu ya? Pasti tahu di sana. Itu ada tempat-tempat keramat, ada ya masyarakat terasing di sana. Orang Nevo-Nevui. Nevo-Nevui itu manusia yang apa? Hidup itu bisa minum lumpur, mandi lumpur, ya. Itu definisi Nevo-Nevui. Kenapa sampai disebut Nevo-Nevui? Karena dia mandi lumpur, makan minum lumpur, tidur di berkubang dengan lumpur, Nevo-Nevui. Tapi sekarang itu sudah tidak lagi, ya. Nah, jadi ketika dibangun tempat tinggal untuk mereka, pertama orang Belu protes. Mereka bilang, Pak, ini rumah ini dibangun tidak layak huni. Saya bilang, rumah ini saya bangun bukan untuk pastor tinggal. Saya tidak bangun rumah ini untuk suster tinggal, ya. Saya bangun rumah ini untuk masyarakat terasing tinggal. Saya bilang, Pak, di sini tidak ada masyarakat terasing tinggal. Pastor, saya minta dengan hormat untuk kau pergi di sana. Jadi waktu sebenarnya saya omong keras. Sebagai anak muda saya omong keras. Saya tidak pusing dengan orang. Ya, tahun 1999, 1998, 97 ke sana itu. Omong seperti ini namanya sangat sensitif. Orang malu. Masa orang Nevo-Nevui itu main mandi lumpur? Masa orang Malaka belum ada? Masa orang Belu tidur di lumpur? Masa orang Belu itu saya bilang kepada mereka semua, ya, silakan Anda pergi ke sana dan mereka minta maaf. Saya tidur dengan mereka di sana. Saya punya kaki itu patah dan mereka dalam waktu sekedar mereka luruskan kembali. Itu luar biasa. Saya bilang kepada bidan, saya bilang kepada dokter, yang bilang kami tidak. Anda punya dokter itu ada pakai gips kaki patah. Tetapi ketika saya punya kaki patah, tulang keluar, dia hanya sapu saja, dia tiup saja sapu kaki langsung sembuh. Dan itu fakta. Ya, Anda sekolah sampai di Amerika pun tidak bikin seperti itu. Tapi saya alami di kampung, di dusun seperti itu. Di Nevo-Nevui seperti itu. Ya, di Bani-Bani seperti itu. Ya, saya ingat, ya kan sudah lama saya sudah lupa omong. Ya. Jadi saya sudah lama sudah ingat itu lagi. Nah, mereka protes rumah tinggal. Lalu saya pergi lagi. Saya kasihan ya. Mereka bilang rumah tidak layak huni sehingga orang Bani-Bani tidak masuk tinggal karena rumah tidak layak untuk mereka tinggal. Saya dalam hati, ya, saya pergi terus saya ke tokoh masyarakatnya, ya, ke kepala desanya, ke mereka dia Bapak Ignas, minta maaf, kami suruh mereka masuk tinggal, tapi mereka sudah mau, mereka takut tinggal di rumah gagah ini, rumah bebak atap seng, ya, kamar mandi, kamar WC sudah disiapkan, kamar tidur disiapkan, ya, masih lantai tanah, tapi mereka takut. Saya ajak mereka ke orang Nevo-Nevui itu, ya, saya ajak mereka datang, mari kita datang sama-sama, karena kami sudah lama, kami kalau tinggal melakukan penelitian ke mereka itu tinggal paling cepat itu 2 minggu baru kami kembali. Kami makan minum sama-sama mereka, bergaul sama-sama mereka, tidur di tengah hutan sama-sama dengan mereka, ya. Nah, Anda bisa tanya kalau Pak Paul, Pak Fidel masih ada, Anda bisa tanya ke mereka. Bagaimana saya bersama-sama dengan mereka mengurusi yang namanya masyarakat terasing di Nusa Tenggara Timur. Kalau saya sendiri mengurusi masyarakat terasing di Indonesia, tetapi di NTT saya bersama-sama dengan mereka, bersama-sama Pak Paul, Mbak Mudi Nur, Ibu Windiati, ya. Ada 2-3 orang yang sudah meninggal, kami bersama-sama dengan mereka tinggal di sana, ya, tinggal di sana, berlama-lama di sana. Mereka mengeluh, tinggal di hutan dingin, nyamuk banyak, ya. Tapi itu komitmen kita sebagai ilmuwan, komitmen kita sebagai peneliti, komitmen kita sebagai pembawa pembangunan perubahan. Seperti itu kita harus komit. Ya. Anda sekolah tinggi-tinggi tapi tidak punya komitmen dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, dalam kaitan dengan perubahan, nggak usah jadi sekolah saja lah, ya, tidak usah sekolah, oke?
Jadi itu seperti itu. Mengapa sampai saya omong panjang lebar atau saya omong tentang pemukiman? Tadi kemarin tahun lalu saya masih ada di sana. Saya pergi ketemu bupatinya, tidak sempat ketemu bupati, masih tunggu bupati. Lalu kemudian saya jalan-jalan ke orang kehutanan, jalan-jalan ke orang sosial, ketemu orang sosial, ketemu tempatnya sosial. Aduh, Pak Ines, terima kasih banyak. Sudah terlihat kami kembali sama ya. Saya umur sudah cukup tua, sudah terlalu tua. Kalau 5-6 tahun, 20-30 tahun yang lalu, saya bangga sekali. Saya akan kunjungi kamu setiap 5 tahun untuk melihat kamu berubah atau tidak. Kamu tidak berubah, saya angkat kamu, saya pukul sama kamu. Sama begitu masyarakat. Ya, harus berubah. Dan terima kasih banyak. Kami sudah berubah luar biasa. Nevo-nevo tidak lagi, ya. Nah, mereka sudah tinggal di rumah mereka yang bagus. Oke, tadi saya cerita tadi. Jadi saat datang ke mereka, saya bilang masuk, mari kita masuk bersama. Mereka takut masuk. Untuk pegang gagang kunci saya gagang pintu saja mereka gemetaran. Jadi itu butuh proses. Sehingga pastor, suster, para tokoh agama, wartawan bilang rumah tidak layak. Itu bukan. Rumah itu sangat jauh dari kondisi yang diharapkan oleh namanya masyarakat terasing yang tadi tidak punya rumah tinggal. Dia hidup di hutan. Dia hanya punya naungan-naungan kecil-kecil yang sekedar untuk bernaung dari sinar matahari, menghindari sinar matahari, atau sekedar untuk menghindari hujan yang jatuh. Tapi ketika dikasih rumah tinggal seperti itu, mereka tidak mungkin akan tinggal. Oke, jadi itu yang maksud Bapak Ignas omong tentang apa tadi itu ya, tentang masyarakat terasing tadi, pemukiman penduduk yang jauh-jauh tadi. Ya, ada satu kasus ketika di Sumba Barat, Sumba Timur ya, itu saya lupa desa itu punya nama. Memang jauh-jauh, jarak antara kampung itu ada 20 kilo lagi. Ada 18, ada 15, dan bahkan 22 kilo. Aduh, susah lah. Yang belakangan saya temukan di Amfoang, ya, di Amfoang, itu jarak pusat desa dengan kampungnya itu 110 kilo. Hai. Ini kampung yang satu di bawah, Pak. Ada 2 kampung di bawah itu 110 kilo. Kurang ajar, di kampung pun jauh lah, ambil aja. Jadi amat sangat jauh. Ya, jadi amat sangat jauh. Itu yang menjadi mengapa sampai saya masukkan mata kuliah itu topik itu dalam mata kuliah ini. Jadi akhirnya solusinya mari kita kembalikan, kita pindahkan mereka ke tempat yang lebih strategis, ya, kita bawa datang ke tempat yang lebih strategis, atau mungkin kita kembalikan ke dia pun tempat asal, dengan catatan bahwa karena sekarang kita punya teknologi semua ini sudah maju semua, ya, kita punya teknologi semaju, jadi tidak perlu kita khawatir lagi, ya. Jadi semua sudah aman, tadi Nevo-Nevui, Alor juga sudah aman. Ada sekitar 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ada orang mendaki sampai ke puncak Koya-Koya. Baru mereka bilang di Korea, di media, di pos Kupang ditulis mereka orang pertama yang mendaki sampai di puncak Koya-Koya. Saya dalam hati kasihan. Mereka tidak mengerti sejarah, ya. Saya mendaki sampai di puncak Koya-Koya tahun 1996. Lu baru mendaki sekarang, baru orang pertama, bagaimana? Dan saya mendaki ke situ itu tahun itu masih liar semua. Black magicnya masih sangat tinggi. Orang Alor sendiri takut mendaki sampai ke Koya-Koya. Saya mendaki sampai di puncak Koya-Koya. Tidur bersama dengan orang black magic di sana. Lalu kemudian saya ajak mereka turun. Ya, saya ajak mereka turun. Saya pergi lagi. Kami sudah semua turun di sini. Di atas sana tinggal 2 orang nenek tua. Kapan mereka mati dulu baru kami pergi ambil. Ya, saya tanya, apa alasan sini kamu turun ke sini?
orang-orang tua itu diapit dengan air mata. Hanya anak muda, hanya Pak saja dengan teman-teman yang datang lihat kami makan kain pun nasi, minum kain punya air. Waktu Pak pulang, kami duduk. Orang ini orang baik. Dia minta, dia omong kita, dia ajak kita, kita ikut dia. Kita pasti hidup baik. Dan betul. Ya, tahun 97, 98 kita bangun rumah, Departemen Sosial bangun rumah. Ya, di kampung yang kalau orang Alor tahu itu di situ namanya Padang Panjang. Tahu orang Alor ada? Tidak ada? Ada, Pak. Ada. Ada di situ ada Padang Panjang, ada Kobra, ya, ada Naumang, kampung-kampung itu, ya, ada Lantoka, ya, kampung-kampung itu dulu kosong, dulu hanya ada sekolah-sekolah yang tidak ada orang, ya, tapi setelah itu kita bangun rumah, kita tempatkan di sini Naumang berapa banyak, di Lantoka berapa banyak, ya, ada sekitar 500-600 rumah yang dibangun Kementerian Sosial, Departemen Sosial pada tahun itu, lalu kemudian dibiarkan orang turun, dan mereka turun. Saya senang sekali itu mereka turun. Tahun 2005 saya pergi itu mereka semua sudah turun dari atas, turun ke tempat-tempat, jadi jalan raya. Kita bangun rumah di pinggir jalan raya dari Kalabai sampai ke Maritai, ya, di pinggir jalan raya, dan mereka turun tinggal. Mereka dengan kita tanya, kenapa kamu mau tinggalkan kampung di atas? Hanya Pak saja, hanya anak muda saja yang datang dan tinggal bersama kami, makan kain pun nasi, minum kain pun air, tidur sama-sama dengan kami. Waktu Pak pulang, kami semua sepakat, orang-orang tua kami di sini ini orang baik. Dia pasti bawa kebaikan baik kita. Mari kita ikut dia. Kita turun. Dan betul mereka mengalami kebaikan di situ. Ya, kira-kira seperti itu. Komitmen sebagai ilmuwan. Ya, saya sebagai peneliti saya komit. Saya tidak gentar bila mereka bilang itu black magic, saya tidak gentar. Mereka bilang itu teku, saya tidak gentar. Ya, saya bilang kepada teman-teman, mari ke jalan. Oke, saya kira begitu ya. Baik, itu penjelasan panjang lebar tentang pemukiman tadi. Mari kita lihat bentuk-bentuk bagi hasil. Ya, Anda sudah lihat situ? Atau saya sudah jelaskan bentuk-bentuk bagi hasil? Sudah? Octavianus Sudah, Bapak. Saya sudah jelaskan? Sudah dijelaskan pertemuan kemarin, Bapak. Sudah jelaskan. Oke, baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Selamat pagi Bapak, izin mau berbicara. Ya. Selama ini kita sering sudah melakukan Zoom dan mendengarkan teori-teori yang Bapak sampaikan dan jelaskan. Dan seorang Bapak Ignatius itu seorang tokoh antropologi dan yang hadir untuk memperubahan. Dan perubahannya itu setelah kami dengar dari teori-teori yang Bapak sampaikan selama ini, dari apa yang Bapak ceritakan tentang pengalaman di masa lalu, dan kami bisa mengambil kesimpulan bahwa perubahannya itu sangat berkembang dengan baik dan membawa perubahan bagi kehidupan para kaum tani. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira kesimpulan Bapak atau penilaian Bapak tentang perkembangan atau perubahan kehidupan para kaum tani saat sekarang ini seperti apa, Bapak? Dan kira-kira menurut Bapak dengan hadirnya para petani milenial sekarang, apakah itu cukup untuk membawa perubahan ke depannya, khususnya di sektor pertanian? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus tentang untuk generasi milenial. Ya, kali lalu itu saya WA Anda tentang itu
di Batak T ya. Saya WA kamu ada di Batak T itu. Kalau kamu masih simpan, syukurlah. Itu dia punya dulu menuju Desa Sentra Hortikultura Petani Mineria Kupang Barat, kontinu dibina tim TKM Faperta Undana. Ada itu di Anda punya WA itu, Anda punya grup itu ada itu. Ya. Jadi menuju Desa Sentra Hortikultura Petani Milenial Kupang Barat, kontinu dibina tim TKM Faperta Undana. Ya. Jadi yang menarik di sini, baik Pak Ronaldo. Jadi luar bagus Anda punya pertanyaan, selalu punya pertanyaan menarik ya. Apakah petani milenial kita sekarang ini semakin jauh dari sektor pertanian kah? Semakin dekat dari di sektor pertanian kah? Ya. Semakin suka kah ataukah masih kok enggan? Saya langsung ke kasusnya saja di pengalaman kami di Batak T ya. Jadi kami mulai itu tahun 2015 dan berkembang terus 16, 17, 18, 19, 20 dia sedikit bermasalah karena itu. Nah, 2021 baru kami lakukan, kami undang mereka datang untuk kita diskusi lagi, tapi yang datang itu anak-anak muda, 30-an. Anak-anak muda. Jadi saya tanya, kamu punya bapak mama di mana? Opanya di mana? Om Martin di mana? Om Melki di mana? Dia bilang kayak pun bapak, kayak pun opa. Mereka ada sibuk bapak. Mereka sibuk apa? Ada yang urus kematian, ada yang urus pernikahan, ya. Ada dua, urus kematian dan urus pernikahan. Jadi mereka tidak datang. Baru bukan di sini saja. Ada yang ada di Semau, ada di OKBT, ya, mereka omong begitu. Tadi kami yang datang bapak. Oh, baik. Lalu saya tanya mereka lagi, kamu tamat sekolah kah? Ya bapak, kami ini ada dua yang tamat sarjana, ada dua yang sarjana fisik ya, ada dua yang sarjana fisik undana, dua sarjana yang sudah 3 tahun ya, lalu kemudian yang lainnya tamat SMA. Ada yang baru tamat mau kuliah, tapi ada yang sudah tamat dan belum bisa kuliah karena faktor uang belum ada. Jadi orang bilang faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Lalu saya tanya, terus kamu datang di sini, ini bapak mereka ini omong tentang pertanian, tentang ya bapak. Kami juga petani bapak. Hai, kamu petani? Ya, kami petani bapak. Oh, kamu tanam apa? Ada satu bilang, bapak saya tanam timun. Oh iya kak. Anda pun timun berapa banyak? Saya pun timun 500 pohon bapak. Satu hari saya paling 300 buah bapak. Kadang-kadang 400, kadang-kadang 200. Oh. Kalau yang lain, saya tanam brokoli bapak. Saya tanam tomat bapak. Saya tanam semangka, tapi semangka sudah panen habis bapak. Oh begitu. Ini tanam ini kau sendiri tanam atau iya bapak? Bisa punya ini di kami punya bapak pun tepat, tapi kemudian bapak sekarang sudah tidak terlalu aktif lagi, kami yang urus bapak. Nah ini namanya petani. Saya bangga. Makanya saya minta media menurunkan berita ini, petani milenial ya, petani milenial dibina tim PKM Faperta Undana. Saya bangga ya. Jadi bagi saya itu hari saya mendapatkan citra yang menarik. Yang kami bina adalah dia punya kakek, dia punya orang tua, bapak dan mama, opa oma, tetapi anaknya juga ikut menjadi petani. Karena keberhasilan yang didapatkan oleh orang tua mereka, kakek, opa oma mereka senang, mereka tiru. Dan mereka memutuskan untuk menjadi petani. Dari antara mereka 20 orang itu ada 3 yang tidak menjadi petani tetapi menjadi penjual. Satu punya pickup, yang 2 lain punya kendaraan roda 2. Mereka ambil sayur, mereka ambil brokoli, mereka ambil tomat dari petani, dari teman-temannya, lalu kemudian dibawa ke pasar. Dia bawa ke penjual-penjual di pinggir jalan.
seperti itu. Ya. Dan saya jadi bangga karena apa yang kita omongkan, apa yang kita sarankan, mereka jalani dengan baik. Yang tadinya saya berpikir, saya mengatakan, kok kenapa dia miskin? Lalu kemudian dikasih, ternyata seluruh benar. Lalu kemudian dia menjadi bagus, dia menjadi makmur, ya, bagus menjadi makmur. Anda bayangkan tadi, siapa nama Ronaldo? Dia tanam timun. Dia panen satu hari 200 buah, 300 bapak, 200 bapak. Kali 1000, setiap hari dia dapat 200.000. Dia dapat 300.000. Ya, dia panen selama 30 hari, dia dapat 9 juta, 4 juta. Ya kan? Daripada dia pergi menghamba sebagai apa di mana, dia bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri. Itu yang kita omongkan dari dulu dan tidak pernah sampai-sampai. Kita punya tanah, tetapi kok kita menjadi kuli di orang lain. Kita punya tanah, tetapi kita menjadi hamba di tanah-tanah pertanian kita sendiri. Dia jual dia pun tanah pertanian habis, lalu kemudian baru dia kembali kerja ke orang yang membeli dia pun tanah pertanian. Sekarang dia sudah punya kesadaran. Ya. Dia sudah punya kesadaran. Ternyata gampang, bisa. Yang tadinya kita sentuh orang tuanya, ya, opa-omanya. Lalu kemudian anak cucunya sekarang sudah ambil, sudah take over. Itu luar biasa. Baik, jadi saya kira jawabannya itu, ya. Saya kira Anda punya masa seperti itu, ya. Anda harus bangga, ya, seperti itu. Banyak sekali hal yang kita buat di sektor pertanian. Kemarin kebetulan masih ada PKM, bukan dibuat oleh kami, tetapi dibuat oleh Anda punya teman Bapak Ibu dosen, Pak Jainal, dia punya kalau Pak Levi Utomo itu dari FKM, kemudian Pak Nimus Jati itu dari FISIP. Nah, mereka punya pengabdian di Camplong atas, dulunya Camplong 2, sekarang ada Desa Silu, ya, ada Desa Silu. Di situ mereka punya pengabdian yaitu ekobasis, basis ekonomi jagung dan jambu mente, ya, basis ekonomi jagung dan jambu mente, mengolah jagung menjadi makanan ringan, panganan ringan yang bernilai ekonomi atau bernilai jual. Lalu kemudian mengolah buah semu mente atau daging mente, buah mente itu menjadi minuman, lalu kemudian menjadi selai, lalu kemudian menjadi abon. Ini Anda bayangkan. Tahu buah semu mente Domingus?